guys, welcome back to my YouTube channel Jurnal Adelia. Oke, hari ini kita akan ngebahas apa? Kita hari ini akan talkie-talkie seputar gimana caranya aku bangun bisnis di usia 18 tahun ya bestie ya. Mungkin beberapa hal yang akan aku sampaikan ini akan relate dengan kalian atau mungkin akan tidak relate dengan kalian, tapi ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Next step. Nah, aku mulai itu di usia 18 tahun ya. Yang seingat aku memang usia 18 tahun itu dimana kita gencar-gencarnya kayak aku harus jadi apa gitu, aku harus ngapain gitu kan. Pada saat itu udah aku tamat sekolah itu di umur 17 tahun. Terus aku langsung kerja padahal ijazah aku belum keluar ya. Aku langsung kerja, kerjaan aku itu sales guys. Kalau misalnya sales itu kan memang entah kenapa selalu open lowongan ya kan. Jadi kerjaan aku itu sales. Di situ aku bertahan mungkin sekitar 3 bulanan pada saat jadi sales itu, sampai akhirnya aku resign. Aku cuma tahan 3 bulan. Kenapa tahan sampai 3 bulan? Karena pada saat aku jadi sales itu aku door to door gitu loh guys, salesnya nih, seperti ini contohnya. Dan kalian bisa lihat aku sehitam apa di situ karena beneran kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dengan gajinya itu 750.000. Kan bayangkan kalau misalnya 750.000 itu mungkin besar bagi aku yang baru tamat sekolah pada saat itu. Cuman kan mau sampai kapan gaji segitu gitu kan guys. Jadi sampai akhirnya dari uang yang 750.000 itu 3 kali gaji. Namanya aku juga masih tinggal sama orang tua, jadi gaji aku bisa utuh sama aku. Nah, uang 750.000 tadi tuh selama 3 bulan itu terkumpul kan sekitar 2 jutaan. Nah, 2 jutaan itu aku pakai buat modal awal usaha aku. Nah, karena modalnya itu 2 juta gitu kan, jadi kayak mau berharap apa sama uang 2 juta itu. Sampai akhirnya aku mikir gimana caranya biar aku bisa jualan semuanya. Kayak istilahnya kita jual palu gada, apa yang cari gua ada gitu ya guys ya. Tapi dengan uang 2 juta aku mutusin buat open PO ya guys ya. Jadi open PO itu kan kita minim resiko ya kan, karena kita tuh beli barangnya itu ketika ada yang mesen gitu. Nah, aku open PO itu aku jualannya di Facebook ya. Di umur 18 tahun aku open PO jualan di Facebook sampai itu sekitar setahunan. Aku sampai sekitar umur aku 19 tahun, jalan 20 tahun aku ngejalanin open PO di Facebook itu ya bestie ya. Nah, open PO di Facebook itu kayak kita udah diselatih mental ya, karena kalian tahu sendiri kalau misalnya jualan di Facebook itu kayak gimana kan. Yang kita hadapin itu mama-mama Facebook bestie yang rempong, yang pengen harganya murah tapi kualitasnya itu juga bagus gitu kan. Jadi aku udah terbiasa dengan hal itu ya, sampai akhirnya mental aku juga udah terpupuk di sana. Aku udah biasa menghadapi berbagai macam karakter manusia. Terus juga dengan basic skills aku yang 3 bulan di sales itu, dimana aku memang udah biasa door to door menghadapi langsung beberapa orang juga. Jadi mental aku udah terlatih. Jadi untuk teman-teman yang pengen buka usaha itu, hal yang pertama selain modal juga sebenarnya mental kalian. Karena kalau misalnya kalian buka usaha itu nggak setiap hari penjualan itu naik, kadang juga penjualannya turun. Tapi kalau misalnya kalian belum siapin mental, pasti ketika penjualan kalian turun kalian akan down. Tapi kalau misalnya kalian udah siap mental kalian, penjualan naik, penjualan turun, itu kalian ngadepinnya juga luas aja. Karena kalau misalnya mental kalian udah terlatih, juga semuanya luas-luas aja gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya dari hasil open PO itu aku punya modal lah untuk stok sedikit demi sedikit. Tapi pada saat itu aku mikir kalau misalnya aku terus-terusan jual palu gada itu tadi, aku susah buat ngecek stok of name-nya gitu ya. Kalau misalnya barang itu banyak banget di rumah, sampai akhirnya aku memutuskan untuk hanya jualan satu niche saja, yaitu aku ambil niche-nya skincare. Kenapa pada saat itu aku memutusinnya buat jualan skincare, padahal banyak banget udah toko skincare terbesar di Kota Medan, pasti kalian tahu kan besi. Tapi aku mikir kayak kalau misalnya skincare itu kan kebutuhan yang semua orang pakai gitu, dari semua umur gitu, dari umur 12 tahun, dari masih bayi juga itu ada skincare untuk anak bayi ya bestie ya. Kayak produk Moel gitu kan juga itu bayi. Jadi kayak target market aku luas kalau misalnya skincare. Tapi kalau misalnya fashion itu dimana dia fast moving, terus juga barangnya itu kan dia kalau misalnya apa, ada yang untuk anak bayi juga sendiri, banyak banget model-model yang aku bingung. Jadi aku memutuskan untuk jualan skincare. Ini toko aku. Nah, itu toko aku udah 19.000 pengikut di TikTok Shop. Kalian kalau misalnya nanya kenapa mutusinnya itu jualan di TikTok Shop bukan Shopee, karena pada saat aku
aku umur 19 tahun itu yang hit banget itu TikTok Shop bestie. Karena kalau misalnya Shopee itu kan udah dari lama, yang udah banyak gitu yang berkecimpung di situ. Jadi kayak udah banyak akun-akun profesional di Shopee itu. Sedangkan di TikTok Shop ini kan karena dia baru, jadi masih banyak juga yang masih merintis di TikTok Shop. Jadi kita sama-sama nih alur mulainya. Tapi kalau misalnya aku berkecimpung di Shopee, udah banyak keluar orang yang mulai, jadi kayak aku minder duluan. Nah itu sebenarnya nggak boleh sih minder, tapi aku juga buka di Shopee, tapi penjualannya tidak sebanyak di TikTok Shop ya. Jadi penjualan aku di Shopee itu paling keluar hanya 5 paket per hari, sedangkan aku di TikTok Shop itu alhamdulillah banget, masya Allah tabarakallah, aku bisa menyentuh di atas 100 paket per hari gitu ya sayangnya. Oke, next lagi, selain modal, mental, kalian juga harus konsisten ya guys ya. Konsisten yang seperti aku bilang tadi, sama juga seperti mental. Konsisten itu dimana kalian harus tetap live, terus video itu kalau misalnya kalian jualannya di TikTok Shop. Cuman kalau misalnya di Shopee juga ada nge-live-nya gitu kan. Cuman kalau misalnya di Shopee, kalian bayangkan aku nge-live 2 jam gak ada yang nonton, sampai aku kayak ya beneran sengantuk itu loh pasti kan. Tapi karena kita ada punya tujuan, kita juga harus konsisten walaupun ada atau tidaknya si penonton tadi. Karena lama-lama kalau misalnya kita konsisten juga hasilnya membuahkan gitu. Nah terus kalau misalnya kalian nanya, jadi kak di umur 19 tahun itu kakak beneran modal awal sendiri? Ya pasti, aku modal awal sendiri tanpa disponsorin orang tua sedikit pun ya guys ya. Sampai ketika usahanya itu udah agak lumayan jalan, baru orang tua aku bantu di modal tenaga, terus bantu sedikit-sedikit kalau misalnya packingnya keteteran gitu. Karena aku sampai sekarang belum punya karyawan sih. Banyak pertimbangan untuk aku ngambil karyawan. Yang pertama, aku itu memang sudah konsisten, terus aku juga punya laporan yang jelas. Cuman kalau misalnya aku pakai karyawan, saat ini aku kerjanya masih di rumah. Kalau misalnya aku kerja di rumah, itu pasti akan tidak nyaman untuk karyawannya kerja di rumah aku gitu kan. Nah jadi aku saat ini belum punya karyawan. Cuman kalau misalnya kalian tanya omset aku sudah menyentuh di angka 5 juta per hari untuk omsetnya. Oke bestie, jadi untuk teman-teman yang mau memulai usaha, harap yang pertama itu siapin mental kalian sebelum terjun ke usaha. Jangan selalu mikirin modal dari mana, itu nanti modal pasti akan mengalir. Jadi untuk teman-teman yang saat ini itu ada blender mamaku. Oke, blendernya udah siap. Jadi menurut aku 3 tips untuk memulai usaha di umur 18 tahun itu biar sukses itu yang cuma 3 pilar itu aja. Yang pertama mental, yang kedua modal, dan yang ketiga konsisten ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, jadi kak modal itu bukan yang pertama, bukan sayang. Percuma kamu punya modal tapi kamu nggak punya mental ya. Gimana nih, kamu udah punya uang tapi kamu nggak punya mental untuk memulai, terus kebanyakan mikir gitu ya. Nanti kalau gagal gimana, istilahnya gagal kamu 1 kali, gagal kamu 10 kali, kamu harus bisa bangkit 11 kali gitu bestie. Terus juga konsisten. Pokoknya siapapun bisa sukses asal dia mau punya keinginan untuk sukses, asal dia punya konsistensi untuk sukses, untuk melakukan sesuatu hal yang ingin dia capai. Jadi untuk semua teman-temanku yang ingin buka usaha di usia muda, gambatte bestie, semangat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan banyak banget kalau misalnya kalian banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke aku, boleh banget di komen aja, nanti aku balas pertanyaan kalian dari situ. Kalau misalnya kalian mau sering-sering juga ke aku, boleh banget deh bestie ya, di komen aja, ntar kita bantu di next video aku. See you and bye bye.